Haleluya, salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program rohani Yesus Mengasihi. Harapan saya semuanya kita dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik, kembali Bapak Ibu Saudara dalam program rohani Yesus Mengasihimu. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, masih dalam topik membahas tentang Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang terhilang. Dan kita akan melihat ayat firman Tuhan yang kita akan baca pada kesempatan ini di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu penerimaan. Nah, kenapa saudara kita akan belajar tentang penerimaan? Saya melihat dari ayat-ayat ini, kisah ini adalah satu hal yang menarik. Kenapa saudara? Karena seorang anak bungsu ini telah melakukan kejahatan, telah melakukan dosa, telah melakukan banyak pelanggaran. Bahkan dalam kesadarannya sebagai seorang yang melakukan semuanya itu, dia berpikir bahwa dia sudah tidak layak. Dia tidak pantas untuk dia diterima kembali sebagai anak. Mungkin dalam pikiran anak ini layaklah dia mendapatkan hukuman. Tetapi ketika dia menyadari akan semuanya itu, dia dalam kebingungan. Sebab apa? Ketika dia tidak mau kembali ke rumah bapaknya, dia mungkin akan menjadi orang yang sangat-sangat menderita dan bisa mati dalam keadaan tidak bisa makan. Karena Alkitab mencatat bahwa anak ini ketika habis uangnya menjadi penjaga babi orang, dan ketika memakan makanan babi pun dia dilarang. Sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya ada banyak orang upahan yang hidup dalam kelimpahan. Dan itulah yang memotivasi dia untuk meskipun dia kembali ke rumah bapak tanpa harus memakai kembali status anak, tidak masalah. Yang penting perutnya terisi dengan makanan setiap hari. Sehingga akhirnya saudara dia bangkit dengan harapan bahwa minimal dia jadi orang upahan, dia menjadi hamba di rumah Bapa. Tetapi saudara, kita lihat apa yang menjadi pikiran anak ini berbeda dengan fakta. Sekian waktu, sekian hari itu saudara, sekian minggu, sekian bulan, mungkin bahkan mungkin tahun, ayahnya itu selalu menanti kedatangan anaknya. Kenapa saudara? Karena saya berpikir bahwa ayah ini waktu melepas kepergian anaknya dengan penuh kesedihan. Kenapa? Ayahnya pasti tahu keadaan di luar sana tidak lebih baik buat anaknya. Tetapi apa boleh dikata, keinginan kemauan anak ini begitu besar, tidak bisa dibendung. Tetapi dengan satu keyakinan bapaknya, karena apa yang dia tahu di luar sana bisa mengubah anak ini. Suatu waktu anak ini pasti akan mengalami jerah, mengalami, kalau bahasa hari-hari kita, akan kena batunya. Karena bapaknya sudah tahu keadaan di luar sana tidak lebih baik. Hanya menghitung waktu pasti anaknya akan kembali. Itu yang menjadi keyakinan bapaknya. Sehingga saya percaya saudara, meskipun berat waktu melepas,
Dia yakin bahwa anaknya pasti kembali. Dan makanya dia menanti setiap waktu, setiap hari. Dan Alkitab mencatat, saudara, ketika dia melihat dari kejauhan ada satu sosok pribadi yang sedang menghampiri rumahnya. Dan ketika dia melihat persis jalannya itu anaknya, dia melihat gaya gestur daripada orang itu seperti anaknya. Maka dia mulai memperhatikan dengan jelas. Dan ketika dia mendapatkan satu kepastian itu anaknya, saudara, dia tidak tunggu lagi anaknya itu sampai mendapatkan dia, tapi dia mengejar, dia berlari untuk mendapatkan anak itu. Saudara, ketika dia mendapatkan anak itu, dia tidak banyak bicara. Meskipun anak itu berkata bahwa, "Bapa, aku berdosa, aku tidak layak, aku tidak pantas lagi jadi anak Bapa, terimalah aku sebagai hamba." Ayahnya itu tidak menjadikan satu topik pembicaraan itu yang lebih penting. Bagi ayahnya, saudara, yang terpenting pada waktu, kondisi, keadaan saat itu adalah anaknya sudah pulang. Anaknya pulang dengan disertai kesadaran yang baru bahwa sesungguhnya, saudara, anak ini sudah menyadari tidak lebih baik hidupnya jauh daripada rumah orang tuanya. Sehingga, saudara, dengan kesadaran yang baru ini membuat ayahnya begitu bersuka cita, membuat ayahnya begitu ekspresif. Dia memeluk anak itu, meskipun, saudara, mungkin anak itu bau badannya penuh dengan kotoran, tetapi itu tidak menjadi masalah buat ayahnya. Ayahnya memeluk dia dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh, saudara, sukacita. Dia gembira, dia bahagia, dia peluk. Dan dia mengatakan kepada hamba-hambanya, "Pakaikanlah dia jubah yang terbaik, kenakanlah cincin di jarinya, pakaikanlah sepatu, potong lembu yang terbaik." Haleluya. Dan buatkan pesta, kita mau bersukacita. Sebab bahasa aliannya, "Anakku yang hilang telah kembali, dia sudah mati tapi hidup kembali." Wow, saudara, ini bentuk, saudara, sukacita yang dialami oleh Bapa. Nah, saudara, dari kisah ini saya menarik satu kesimpulan, bahwa ayahnya menerapkan satu konsep yang luar biasa, satu prinsip yang luar biasa sebagai seorang ayah, yaitu apa? Menerima. Penerimaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, konsep dunia, konsep sosial masyarakat terhadap orang yang sudah bersalah, sudah melakukan kesalahan adalah harus dihukum. Tetapi, saudara, konsep ini tidak dipakai oleh ayah ini. Dia tidak memakai konsep untuk menghukum, bahkan bertanya pun dari mana apa yang sudah kau lakukan, itu pun tidak keluar dari mulut ayahnya. Artinya, saudara, bagi ayahnya itu bukan suatu hal yang penting, bukan esensi dari kisah yang sedang terjadi. Tetapi ayah ini seolah mau berkata kepada setiap kita, saudara, lewat cerita ini, bahwa esensi daripada cerita, keadaan, situasi yang sedang terjadi adalah bagaimana kita mau menerima kembali. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayah ini pun adalah gambaran Tuhan kita, Bapa kita. Dan anak ini mungkin adalah gambaran yang terjadi di berbagai kehidupan. Mungkin salah satunya mungkin kita yang mengalami hari-hari ini. Kita sedang terhilang, kita sedang melakukan kesalahan, kita sedang melakukan hal yang buruk. Dan ketika kita sadar, kita ada rasa takut, ada rasa ragu, ada rasa malu, ada rasa tidak percaya diri untuk kembali kepada Bapa. Saya mau katakan, saudara, Allah kita, Tuhan kita, Dia memakai konsep yaitu penerimaan. Dia mau menerima setiap kita tanpa syarat. Dia mau menerima kita tanpa melihat apa yang terjadi di belakang kita. Dia menerima kita tanpa melihat apa yang menjadi dosa kita. Dia menerima kita karena Dia melihat kita dan Dia mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa sesungguhnya Allah kita Allah yang begitu penuh dengan kasih. Bahkan dalam perjanjian lama dikatakan Dia memiliki kasih yang tanpa batas, everlasting love.
tidak terbatas kasih Tuhan, tidak bersyarat kasih Tuhan. Dia tidak memandang masa lalu kita, dia tidak memandang kejahatan dosa kita. Ketika dia melihat kita mau datang kepada dia, mau kembali kepada dia, maka dia mau terima kita dengan apa adanya. Saudara, ekspresi Bapak ini menerima anak ini adalah dia buatkan pesta. Dia buatkan saudara sesuatu hal yang meriah, yang mungkin belum pernah diadakan sebelumnya. Dia pakaikan anak ini jubah yang terbaik. Dikatakan bahwa pakaikanlah jubah itu, seolah menunjuk kepada jubah yang dia sudah siapkan sekian waktu. Jubah yang terbaik, jubah yang khusus, yang dia percaya hanya untuk anak ini saja. Jubah ini akan dipakaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia katakan dipakaikan cincin. Dan yang ketiga, pakaikan sepatu di kaki. Wow, ini satu penerimaan yang luar biasa. Jauh daripada pemikiran, asumsi dari anak ini tadinya, bahwa mungkin dia akan dimarahi, dia akan mungkin dipukul, dia akan mungkin diusir, dia akan mungkin ditolak dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya saudara yang terjadi, dia mengalami penerimaan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya dan saudara, bahwa sesungguhnya saudara, engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Engkau sedang ditunggu oleh Tuhan. Kalaupun engkau dulu pernah ada setia, beribadah, melayani, namun engkau meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, hari ini saya mau berkata, Tuhan sedang menanti engkau. Dia mau terima engkau apa adanya. Haleluya. Saya juga mau berkata kepada setiap kita, mari kita mau teladani gaya hidup Allah. Kita mau teladani, kita mau tunjukkan karakter Allah. Kita mau tunjukkan sikap penerimaan kepada orang-orang yang lain, orang di sekitar kita yang mungkin selama ini merasa terhukum oleh karena dosa, oleh karena kesalahan, oleh karena cara hidup yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, hukum tidak bisa mengubah seseorang. Hukum tidak bisa membuat orang jerah. Hukum tidak bisa membuat orang kapok. Mungkin hanya sebagian kecil yang terjadi, saudara, ketika seorang dihukum dan dia berubah. Sekian sedikit presentasi sangat kecil. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika kita menerima dengan kasih, kita mau tunjukkan kasih kepada seseorang, kita mau tunjukkan kasih kepada orang yang mungkin merasa tidak layak, merasa terhukum dengan masa lalunya, maka saya percaya itu akan memotivasi dia, itu akan mendorong dia, itu akan memberikan dia semangat untuk dia berubah. Haleluya. Karena hanya kasih yang bisa mengubahkan, hanya kasih yang bisa membuat seseorang bisa kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, biar perenungan kita saat ini menolong kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebagai korban, kita datang untuk kita mau percaya bahwa Tuhan pasti akan menerima kita. Namun ketika kita mungkin menjadi orang yang dipercayakan Tuhan, baik itu sebagai gembala, sebagai pelayan, sebagai orang tua, ketika melihat ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang sudah menyadari akan kesalahannya dan dia datang meminta pengampunan, mari jangan lambat, jangan tahan pengampunan, jangan tahan kasih-Mu untuk Engkau berikan kepada mereka. Buktikan Engkau menerima mereka, buktikan Engkau menyambut mereka dengan kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup. Haleluya, saudara. Kita mau melihat bahwa apa yang Tuhan sudah teladankan dalam hidup kita itu menjadi gaya hidup kita hari-hari ini, sehingga kita boleh melihat gereja semakin indah, gereja semakin akan disempurnakan, karena gereja akan semakin dipenuhi dengan orang-orang yang kembali kepada Tuhan, orang yang kembali datang untuk mendapatkan cintanya Tuhan, mendapatkan penerimaan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya perenungan ini boleh menjadi berkat buat kita, dan kiranya perenungan ini menolong kita untuk memiliki keyakinan, kepercayaan diri bahwa Tuhan menerima kita, maka kita juga pun harus menerima orang lain yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sampai kita ketemu kembali dengan waktu kesempatan. Dan ingat, Yesus mengasihi. God bless you all. Haleluya.